Kembali di Kompas Petang bersama saya Friska Clarissa. Saudara, kasus pemerkosaan yang dialami seorang perempuan berinisial AF di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan tengah viral setelah sang korban menceritakan kisahnya di media sosial. Melalui akun Instagram pribadinya, korban AF membagikan foto pelaku yang terekam dari kamera pengawas lingkungan rumahnya. Dari gambar, pelaku tengah berlari sesaat setelah memperkosa dan menganiaya korban 13 Agustus 2019 lalu. Selain foto pelaku, korban AF juga membagikan tangkapan layar percakapan pelaku dengan korban. Mengapa butuh waktu lama bagi polisi mengungkap kasus perkosaan yang terjadi dan menangkap pelaku? Kita bahas selengkapnya bersama sejumlah narasumber. Ada Kasat Reskrim Polres Tangerang Selatan, AKP Muharram Wibisono. Selamat sore, Pak Wibisono. Selamat sore, Mbak Friska. Sore, Pak. Dan juga ada Komisioner Komnas Perempuan Siti Aminah. Bu Siti Aminah, selamat sore. Selamat sore, Mbak Friska. Iya, Pak Wibisono, ini pertanyaan juga yang mengemuka setelah ditangkapnya pelaku. Tentu kita mengapresiasi sudah ditangkap, tapi waktunya sampai 1 tahun, kenapa Pak Wibisono? Ya, terima kasih Mbak Friska. Jadi kami jelaskan di sini, Mbak. Jadi memang LP ini dibuat pada tanggal 13 Agustus 1 tahun yang lalu. Dan memang dari sejak LP itu diterbitkan, kita sudah melakukan pemeriksaan terhadap korban maupun saksi-saksi. Namun kendala yang kita temukan di sini adalah kita mencari identitas dari pelaku tersebut. Memang betul dari keterangan saksi maupun korban dan fakta-fakta yang kita kumpulkan saat itu, kita sudah cukup bukti untuk menentukan tindakan ini merupakan peristiwa pidana atau tidak. Ya, jadi saya katakan lagi, jadi kita sudah bisa cukup bukti untuk menentukan tindakan ini merupakan peristiwa pidana atau tidak. Namun kita belum cukup fakta untuk menentukan identitas ini apakah betul yang melakukan tindak pidana tersebut. Sehingga kita untuk mengidentifikasi identitas tersangka tersebut, kita harus melakukan beberapa upaya dan mencari fakta-fakta tersebut. Dan inilah yang mungkin proses yang kita perlukan untuk beberapa lama. Demikian, Mbak. Kalau wajahnya kan sudah jelas dari yang dibagikan juga oleh korban di media sosial, foto dari pelaku. Yang menguatkan bahwa dia adalah pelakunya apa sehingga polisi bisa menangkapnya tahun ini? Ya, jadi terima kasih juga informasi dari korban yang melalui media sosialnya diviralkan. Akhirnya kita juga menemukan percakapan atau pesan yang dikirimkan oleh pelaku kepada korban. Disinilah menjadi titik terang kita dan meyakinkan kita para penyidik untuk menentukan bahwa memang inisial RI yang selama ini kita curigai, kita duga ini memang ternyata betul melakukan kejadian itu dari pesan-pesan yang dikirimkan kepada korban, dan tentunya bantuan dari Bareskrim ya, Cyber Mabes Polri yang juga memberikan data kepada kita terkait identitas pemilik akun yang mengirimkan pesan tersebut kepada korban. Oke, ada barang bukti kuat lain yang menguatkan itu bahwa dia adalah pelakunya selain tadi menelusuri akun media sosial dari pelaku? Ya, tentunya barang bukti yang menguatkan lainnya adalah keterangan sendiri dari pelaku itu yang mengakui bahwa memang pelaku ini melakukan tindak pidana tersebut. Dan juga tentunya dengan keterangan-keterangan yang sebelumnya kita sudah kumpulkan, baik itu keterangan korban sendiri maupun saksi-saksi pada kejadian ini. Motif dari pelaku ini apa, Pak? Apakah yang pertama, kalau tadi kan dia mengakuinya awalnya ingin merampok tapi jadi memerkosa. Sebenarnya apa motif dari pelaku dari pendalaman ini? Ya, setelah kita melakukan penangkapan, kita melakukan interogasi lebih dalam lagi. Jadi memang motifnya awalnya memang betul pelaku ini ingin melakukan pencurian di rumah korban. Namun ketika memasuki rumah korban, ternyata kedapatan pelaku ini bertemu dengan korban yang saat itu posisi korban sedang tidur. Nah, disinilah yang membuat niat dari pelaku ini untuk melakukan tindakan kejahatan seksualnya. Oke, saya berikutnya ke Bu Siti Aminah. Ini menjadi ramai di media sosial untuk mencari keadilan untuk korban ini, Bu Siti. Yang mengemuka tadi, mengapa butuh waktu lama untuk mengungkap identitas? Kalau tadi Pak Kasat Reskrim mengatakan bahwa yang sulit adalah untuk mengungkap identitasnya. Sementara kalau yang berkembang di media sosial adalah harus viral dulu baru ditangkap. Kalau Bu Siti Aminah, pandangannya seperti apa? Ya, Mbak Friska, tentu kami menyesalkan ya pengungkapan kasus ini harus menunggu sampai 1 tahun. Karena sebenarnya dengan kerjasama yang baik dengan cybercrime, terbukti kasus ini atau tersangka segera bisa ditangkap. Nah, jadi yang harus menjadi perhatian
bahwa pola yang kami sebut penundaan berlarut ini tidak hanya terjadi di kasus di Bintaro. Banyak kasus-kasus perkosaan atau kekerasan seksual mengalami hambatan yang sama, yaitu terjadi penundaan berlarut, ada yang 1 tahun, ada yang 1,5 tahun, yang kemudian kasus itu berakhir misalnya penyidikannya dihentikan. Nah, dalam hal ini tentu Komnas Perempuan menghimbau agar penyidik juga membangun kerjasama dengan penyidik yang lebih memiliki pengalaman di dalam mengungkap kasus-kasus kekerasan seksual, baik yang lintas keahlian seperti misalnya cybercrime atau mungkin dengan ahli-ahli yang lain. Jadi kalau misalnya masyarakat menilai bahwa polisi baru bergerak setelah ini viral, itu juga tidak bisa disalahkan karena memang ternyata berbagai kasus kekerasan seksual itu baru mendapatkan respon lebih ketika kasus ini mendapatkan perhatian dari publik. Dan saya harapkan ini menjadi hal terakhir dalam artian bahwa setiap kasus kekerasan seksual, baik viral maupun tidak viral, itu seluruh aparat penegak hukum, khususnya kepolisian yang menjadi garda terdepan, memberikan perhatian yang serius untuk mengungkap kekerasan seksual, khususnya kasus-kasus perkosaan. Demikian Mbak Friska. Bu Siti Aminah melihatnya selama ini sulitnya mengungkap kasus ini apa hambatannya kalau dari Komnas Perempuan melihatnya? Pertama tadi ya, ada misalnya peraturan perundang-undangan yang memang sulit diterapkan, khususnya misalnya pelecehan seksual non fisik. Atau kalau untuk perkosaan itu biasanya adalah di pembuktian. Seperti di kasus AS ini, kalau kita membaca cuitannya, ada kekhawatiran dari korban bahwa bukti yang dia miliki itu tidak cukup. Karena tadi ada juga misalnya biasanya dikatakan, oh ini tidak cukup bukti. Padahal kalau kita lihat di kasus AF, ini sebenarnya cukupnya sangat buktinya atau barang buktinya atau informasi awalnya telah cukup. Korban adalah bukti dia sebagai saksi yang mengalami. Kemudian ada petunjuk tadi seperti yang disampaikan oleh Bapak Alex. Kemudian juga ada visum karena korban ini juga divisum dan dia dirawat di rumah sakit. Itu informasi awal yang cukup sebenarnya ketika di tahun lalu dia harus melakukan. Baik. Nah, sedikit Mbak Friska, nah masalah pembuktian ini tidak boleh dibebankan kepada korban. Baik. Ya. Baik. Ya. Baik Bu Siti, saya ke Pak Wibisono tadi. Kalau sarannya Bu Siti, pembuktian ini untuk kasus kekerasan seksual jangan dibebankan kepada korban. Selama ini praktiknya seperti apa Pak Wibisono? Ya, terima kasih. Jadi selama ini prakteknya kami memang dari penyidik juga melakukan pencarian informasi. Seperti kami sampaikan tadi, kita kesulitan mencari identitas. Ya, nah kita ini memastikan identitas. Ketika kita menemukan identitas ini, dikarenakan pembuktian awal, ya informasi awal dari korban maupun dari saksi-saksi yang kita kumpulkan itu, kita rasa belum cukup untuk menemukan identitas pelaku, sehingga kita harus melakukan pendalaman lagi. Tapi kalau untuk pembuktian yang seperti katakan tadi Ibu Siti ya, itu betul, pembuktian awal sudah kita dalami, itu betul, itu sudah cukup bukti untuk menentukan bahwa peristiwa ini merupakan suatu tindak pidana. Cuman yang kami lakukan, mengapa butuh proses, adalah kita menentukan identitas orang ini. Ketika kita sudah menemukan identitas orang ini, kita juga harus wajib apakah betul identitas ini orang yang melakukan. Dan juga dari cyber juga turun, kami sudah berkoordinasi dari awal, ya. Jadi ini semua berjalan waktu dikarenakan juga proses-proses, info-info yang kami dapat juga tidak langsung di awal, Bu. Ya, jadi kita sepanjang perjalanan kasus ini kami mendapat info, pasti akan kami tindak lanjuti dan kita koordinasikan dengan pihak yang mungkin memiliki kemampuan untuk mengolah informasi tersebut, khususnya seperti cybercrime ini. Jadi tidak mudah menentukan ketika ada orang mengirimkan pesan ke media sosial korban, terus kita langsung menemukan pelakunya. Itu karena butuh proses dan tahapan-tahapan tertentu yang dilakukan oleh penyidik, baik itu dari cyber sendiri maupun penyidik kita secara manual. Demikian Mbak Friska. Iya, Pak Wibisono, pelaku ini ditangkap Sabtu malam, betul ya Pak ya? Betul.
Ya, dari Sabtu malam hingga hari ini, Betul, dari Sabtu keterangan malam. yang disampaikan oleh pelaku dan juga penyidikan, apakah ada korban lain selain AF ini yang belum terungkap? Ya, baik, terima kasih Mbak Priska. Jadi keterangan dari pelaku sendiri bahwa kejadian ini adalah yang pertama dia lakukan, ya. Kejadian ini pertama dia lakukan, tapi kami menduga bahwa untuk pelaku ini sebenarnya memang adalah pelaku yang selalu melakukan pencurian, ya. Tapi kalau untuk pemerkosaan ini, yang kejahatan seksual ini dia baru melakukan sekali terhadap korban AS ini. Hmm. Nah, kalau Bu Siti Aminah melihatnya seperti apa? Perlindungan khususnya untuk para korban ya, karena untuk setelah terungkap ini apa yang harus dilakukan polisi kalau dari sisinya Komnas Perempuan? Ya, pertama sebenarnya korban ini membutuhkan dukungan psikologis untuk pemulihan psikologisnya sehingga dia siap untuk menghadapi sistem peradilan pidana. Dia siap untuk memberikan keterangan, dia siap menghadapi persidangan. Itu pertama, dia membutuhkan dukungan psikologis. Kemudian yang kedua adalah korban berhak atas bantuan hukum. Mengapa? Karena sebenarnya korban harus mendapatkan informasi bagaimana kasusnya ini akan dilakukan oleh kepolisian. Seperti misalnya jika korban terinformasikan bahwa korban memiliki hak misalnya setiap per bulan mendapatkan SP2 HP, korban berhak didampingi gitu ya, maka penundaan ini tidak perlu sampai 1 tahun. Jadi yang bisa dilakukan korban saat ini untuk menghadapi proses selanjutnya adalah tadi Mbak Friska. Ya. Dia harus mempersiapkan kondisi psikologisnya, kemudian dia mendapatkan bantuan hukum. Dan sejauh yang saya baca memang sudah ada penunjukan dari keluarga korban untuk pendamping hukumnya. Ya, kalau pendamping hukum tadi sudah disebutkan juga oleh Bu Siti bahwa memang dan juga informasi yang diperoleh memang sudah didampingi oleh kuasa hukum. Bagaimana dengan pendampingan psikologis Pak Wibisono, difasilitasi juga oleh pihak kepolisian untuk hal ini? Ya, tentunya kalau memang korban membutuhkan ini, kita akan memfasilitasinya, akan segera kita koordinasikan, ya, karena juga tadi kita baru kuasa hukum itu bertemu dengan Bapak Kapolres, ya tentunya nanti langkah-langkah selanjutnya pasti akan kita optimalkan, kita lakukan sesuai dengan prosedur yang harus kita laksanakan. Oke, jadi kalau bisa ditekankan lagi oleh Pak Wibisono, jadi pengungkapan kasus ini apakah karena viralnya atau karena identitasnya memang baru terungkap sekarang? Apa yang bisa dijelaskan ke publik soal ini Pak Wibisono? Ya, jadi kami jelaskan kepada publik bahwa memang pengungkapan kasus ini membutuhkan waktu untuk menentukan identitas pelaku. Ya, memang cukup waktu yang kita butuhkan ini cukup lama, ya dikarenakan kendala-kendala yang sudah saya sebutkan di awal. Sehingga ketika kami mendapatkan informasi yang sudah valid, yang sudah mengarah kepada pelaku, di saat itulah kami berani menyatakan bahwa fakta-fakta yang kami terima itu sudah menuju kepada pelaku tersangka yang kita duga ini dengan inisial RI. Nah, inilah yang membuat kita segera melakukan penangkapan. Baik, Bu Siti, yang juga pasti banyak mendampingi korban-korban kekerasan seksual. Apa yang bisa dilakukan para korban untuk meminta keadilan, untuk mengungkap kasusnya, karena tidak semuanya juga bisa diungkap dengan mudah kalau kita lihat perangkat hukum atau aturan hukum yang ada saat ini? Pertama tentu tetap menggunakan sistem peradilan pidana atau akses keadilan melalui sarana formal. Tapi sebaiknya korban maupun keluarga korban ketika mengalami kekerasan seksual itu pertama mungkin mengamankan barang bukti misalnya yang ada di tubuh, kemudian tidak mandi gitu, segera melapor ke polisi atau mendatangi pusat kesehatan untuk meminta rekam medis atau pemeriksaan kesehatan dengan meminta dicatatkan bahwa ia mengalami kekerasan seksual. Dan yang utama, carilah segera lembaga bantuan hukum atau Women Crisis Center untuk membantu didampingi di tingkat kepolisian sejak pelaporan. Sehingga proses-proses penanganan itu bisa terpantau. Itu Mbak Priska. Nah, kalau untuk spesifik ke kasus ini Pak Wibisono, apa pelaku juga bisa dikenakan dengan pasal berlapis? Karena kita tahu pelaku juga melakukan pesan ancaman lewat media sosial dan juga mengirimkan gambar tidak senonoh juga di media sosial lewat akun Instagramnya, mengintimidasi korban. Bisakah ini dikenakan pasal berlapis Undang-Undang ITE misalnya?
Baik Mbak, jadi untuk pasal yang sementara kita kenakan adalah 285 dan 3. Pak Wibisono? Terputus sambungannya, kita akan perbaiki lagi komunikasinya. Bu Siti tadi kan artinya korban juga harus berupaya keras untuk mengungkap kasus kekerasan seksual ini. Selama ini kalau pendampingan dari Komnas Perempuan seperti apa, Bu Siti? Komnas Perempuan tidak melakukan pendampingan kasus by kasus, Mbak Friska. Ya. Mandat Komnas Perempuan adalah melakukan pemantauan Baik. apakah korban kekerasan seksual ini mendapatkan keadilan dan pemulihan atau tidak dari negara. Baik. Nah, jika ada hambatan, baru Komnas Perempuan membangun komunikasi dengan kepolisian atau dengan lembaga-lembaga lain untuk memastikan korban mendapatkan keadilannya. Dipastikan, diawasi bahwa korban mendapatkan keadilan. Terakhir Pak Wibisono, jadi tadi menyambung percakapan yang terputus, bisakah dikenakan pasal berlapis tadi, dan betulkah memang ada intimidasi yang dilakukan oleh pelaku selama masa pelariannya ini? Ya. Nah, terima kasih Mbak. Jadi untuk Undang-Undang ITE kemungkinan akan kita terapkan, namun kita perdalam dulu fakta-fakta yang terjadi ya. Kita lihat dulu percakapan itu, maka untuk saat ini kita masih mengumpulkan bukti. Ya, semoga bukti ini cukup kuat, kita akan terapkan pasal Undang-Undang ITE ini dan juga tentunya dari KUHP yaitu pasal 285 dan 365. Demikian Dengan Mbak. ancaman maksimal? Ancaman maksimal untuk dengan undang-undang ulangi untuk KUHP kita akan kenakan 285 dan 365 itu ancaman hukuman di atas 10 tahun Mbak, ancaman hukuman penjara. Baik, kita tunggu keadilan juga untuk korban dalam pengungkapan kasus kekerasan seksual, dan semoga tidak ada terulang lagi kasus-kasus seperti ini. Dan buktinya adalah nanti penegakan hukum harus dilakukan sebaik mungkin. Terima kasih Pak Wibisono, AKP Muharam Wibisono, Kasat Reskrim Polres Tangerang Selatan. Terima kasih juga Ibu Siti Aminah, Komisioner Komnas Perempuan telah bergabung di Kompas Petang.